Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran ilmu sharaf kita. Dan sekarang kita masuk bagian pertama dari buku ini seputar perubahan fiil. Ya. Kita baca bab 1 tentang mengenal 19 pola inti fi'il madhi. Ini sebenarnya pembahasan ini adalah ringkasan dari pembahasan kita sebelumnya tentang fi'il mazid dan fi'il mujarrad. Ya, penjelasan rincinya bisa dibaca di sana. Jadi ini sifatnya hanya ringkasan, jadi kita baca secara cepat saja. Ya, fi'il madhi adalah sumber pembentukan kata. Dari fi'il madhi nanti bisa diubah menjadi berbagai bentuk fi'il dan isim. Ada 19 pola inti fi'il madhi yang harus dihafal sebelum kita belajar tasrifan atau mengubah kata. Jadi 19 pola ini 19 pola inti fi'il madhi inilah sumber pembentukan kata. Dari ke-19 pola ini nanti bisa kita ubah menjadi bentuk-bentuk fi'il yang lain dan juga bentuk-bentuk isim yang bentuk-bentuk isim ya. Jadi bisa diubah menjadi bentuk fiil yang lainnya. Kemudian bisa juga nanti diubah menjadi bentuk isim yang insyaallah nanti akan kita bahas pada tempatnya masing-masing. Ya. Ke-19 pola inti fiil madhi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama sulasi mujarrad, ya ada 3 pola, fa'ala, fa'ila dan fa'ula. Kemudian yang kedua sulasi mazid tambahan 1 huruf, af'ala, fa'ala dan fa'ala. Kemudian sulasi mazid tambahan 2 huruf, ifta'ala, infa'ala, tafa'ala, tafa'ala, if'alla. Kemudian sulasi mazid tambahan 3 huruf, istaf'ala, if'aw'ala, if'awwala, if'alla. Kemudian rubai mujarrad, ya, fa'lala, 1 pola saja. Kemudian rubai mazid tambahan 1 huruf juga 1 pola, tafa'alala. Kemudian rubai mazid tambahan 2 huruf, if'anlala dan if'alalla. Ya. Adapun istilah-istilah sulasi mujarrad, sulasi mazid dan yang lainnya itu sudah kita bahas pada bagian pendahuluan. Ya, silakan antum buka-buka kembali. Catatan, setiap pola memiliki contoh fiil masing-masing. Ya, penjelasan rincinya bisa dibaca di buku belajar tasrifan. Jadi masing-masing pola ada fiil-fiil yang sepola. Ya. Dan setelah itu nanti kita hafal. Ya, misalnya ada fiil yang berpola fa'ala, kataba, zahaba, daraba dan seterusnya. Nah, setelah kita tahu pola fiil, maka kita hafalkan. Ya. Jadi cara belajarnya seperti itu untuk shorof. Jadi memang shorof itu lebih ke arah hafalan. Ya, memang banyak hal yang harus dihafal. Cuman ya sebanyak apapun sesuatu yang kita hafal, ya kalau kita hafalnya secara bertahap sedikit demi sedikit insyaallah akan terasa mudah. Ya. Kalau antum pengen tahu contoh-contohnya ya fiil-fiil yang sepola ya. Antum bisa baca di buku shorof ya tingkat lanjutan ya, misalnya buku yang sudah saya tulis yaitu belajar tasrifan atau di kitab tasrif ya, atau kitab-kitab shorof yang lainnya. Dan tugas mandiri bagi antum ya, hafalkan 19 pola dasar fiil madhi di atas. Ya, saya yakin antum sudah menghafalnya. Jadi setelah ini kita akan bahas ya pembentukan fiil madhi menjadi fiil mudhari' dan yang lainnya. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran ilmu sharaf kita dan sekarang kita akan bahas tentang pembentukan fiil mudhari'. Ya. Pengertian fiil mudhari', al-fi'lul mudhari'u yaitu fiil atau kata kerja untuk waktu sekarang atau akan datang. Ya, biasa diterjemahkan sedang atau akan.
seperti ya'lamu, sedang atau akan mengetahui, yajlisu, sedang atau akan duduk, yaktubu, sedang atau akan menulis. Dan untuk membedakannya, ya apakah bermakna sedang atau akan, itu kita lihat nanti dari susunan kalimatnya, dari konteks kalimatnya. Yang penting sekarang kita ya fahami pola fi'il mudhari' terlebih dahulu ya. Kemudian yang kedua, pembentukan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini dibentuk dari fi'il madhi dengan ketentuan sebagai berikut. Yang A ya, yang berasal dari fi'il sulasi mujarrad ya, fi'il mudhari' yang berasal dari fi'il sulasi mujarrad ya. Fi'il sulasi mujarrad itu fi'il yang terdiri dari 3 huruf asli ya, semuanya huruf asli, tidak ada huruf tambahan ya. Yang pertama, perubahan dari fi'il madhi menjadi fi'il mudhari' pada fi'il sulasi mujarrad ini ada 6 pola. Ya, dari pola fa'ala itu bisa nanti polanya yaf'ulu atau yaf'alu atau yaf'ilu. Dari pola fa'ila itu nanti bisa berpola yaf'alu atau yaf'ilu. Dan dari pola fa'ula itu cuma satu pola untuk fi'il mudhari'nya, yaitu yaf'ulu. Yang kedua, untuk mengetahui harokat ain fi'il dari fi'il mudhari'nya, kita harus melihat kamus ya, sebab ada beberapa kemungkinan, bisa fathah, bisa kasrah atau dhammah. Ya, untuk ain fi'ilnya pada fi'il mudhari'. Adapun harokat selain ain fi'il itu sama seperti pola intinya ya, bisa dilihat kembali ke pola-pola inti fi'il mudhari' yang sudah disebutkan tadi. Misalnya kita ingin mengubah fi'il kataba yang artinya telah menulis. Kita ingin ubah menjadi fi'il mudhari' yang artinya sedang atau akan menulis. Nah, maka nanti ada 3 kemungkinan ya. Kataba ini polanya kan fa'ala. Sehingga fi'il mudhari'nya ada 3 kemungkinan. Bisa yaktubu ya, bisa yaktibu, bisa yaktabu. Ya, karena fa'ala, yaf'ulu, yaf'ilu atau yaf'alu. Nah, untuk mengetahui harokat ain fi'il yang benar, maka ya kita harus melihat kamus. Nanti kalau kita buka kamus, kita akan dikasih tahu, oh ternyata ain fi'ilnya itu dhammah. Sehingga kita pilih yang kataba yaktubu. Ya, bukan yaktibu, bukan yaktabu. Nah, ini untuk pembentukan fi'il mudhari' dari fi'il madhi sulasi mujarrad. Kemudian dari selain fi'il madhi sulasi mujarrad ya, untuk membuat fi'il mudhari' dari selain fi'il sulasi mujarrad, maka kita harus menghafal pola dasarnya. Ya, ada pola tertentu yang bisa nanti kita contoh. Misalnya af'ala mudhari'nya itu pasti yuf'ilu. Contohnya aslama itu mudhari'nya yuslimu. Fa'ala yufa'ilu. Contohnya qaddara yuqaddiru. Ifta'ala itu mudhari'nya yafta'ilu. I'tarafa ya'tarifu. Contohnya. Tafa'ala itu mudhari'nya yatafa'alu, sehingga ta'allama itu mudhari'nya yata'allamu. Istaf'ala mudhari'nya yastaf'ilu. Ya, contohnya istaghfara, nanti mudhari'nya yastaghfiru. Ya, jadi kalau kita sudah hafal polanya, insyaallah nanti kita bisa melakukan pembentukan fi'il mudhari' dari selain sulasi mujarrad. Dan tasrif fi'il mudhari' lengkap ya bisa dibaca di tabel 22 bab tasrif inti mendatar ya, di bagian lampiran. Ya, Anda bisa lihat di bagian lampiran di situ ada 22 bab tasrif inti mendatar. Ya, di situ disebutkan pola-pola dasar fi'il mudhari' dari selain sulasi mujarrad yang antum bisa baca dan harus dihafalkan. Ya, dan sekali lagi dihafalkan secara bertahap ya agar terasa mudah. Kemudian di sini ada catatan penting ya, ada istilah baru, huruf tambahan yang terletak di awal fi'il mudhari', yaitu di sini huruf ya, dinamakan huruf mudhara'ah. Ya, hafalkan ini. Ya, huruf mudhara'ah sebenarnya bukan hanya huruf ya. Ada huruf hamzah, ada huruf ta, dan ada huruf ain. Ya, biasanya disingkat dengan anita. Hamzah, nun, ya, dan ta, huruf mudhara'ah. Ya, tapi di sini kita fokuskan pada huruf ya saja. Intinya setiap huruf tambahan yang terletak di awal fi'il mudhari' itu namanya huruf mudhara'ah. Ya, ingat-ingat ya istilah huruf mudhara'ah, sebab nanti akan kita sebut pada pembentukan fi'il amr. Ya, barangkali ini ya pembahasan tentang fi'il mudhari' ya. Supaya antum lebih paham, coba kerjakan latihannya tanpa melihat kunci jawaban. Ya, antum kerjakan dulu sendiri.
ya tanpa melihat kunci jawaban. Setelah itu baru cocokkan jawaban antum dengan kunci jawaban. Ya, barangkali ya ini yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.